Kita selalu membaca dalam salat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus. Ayat bunyinya begini, fafirru ilallahi, larilah kamu kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan Ketua BKM Masjid, pengurus dan juga Ketua Asrama, Imam Masjid, Rawatib, Imam Tarawih, dan semua para jamaah yang dirahmati Allah. Pertama, bahwa perlu kita ketahui bahwa merupakan kesalahan besar di sebahagian masjid hanya diadakan tarawih tapi tidak diadakan ceramah. Ada itu tujuannya cepat selesai dan mau pulang. Padahal Bapak Ibu, malah saya berpendapat bahwa itu kegiatan kajian itu jauh lebih mulia daripada salat tarawihnya. Makanya di kampung saya bilang begini sama masyarakat, di Marabau ini ada kajian menjelang tarawih setelah salat isya. Tidak ada pilihan, tapi andai mau pilih aja kajian, nggak usah ikut tarawih. Tapi nggak ada pilihan di situ, maksudnya harus diikuti semuanya. Ini andai, saya bilang, karena Bapak, ilmu itu di atas segalanya. Maka kita sering mendengar hadis umpama, carilah walau Anda harus ke negeri Cina. Carilah, ada hadis lain, ilmu walau Anda harus menyeberangi lautan api. Dan banyak sekali hadis itu. Dan tidak tempatnya kita membaca hadis itu semua ya. Sehingga para ulama mengatakan inna aujabal faraidhi wa afdalaha al-ilmu, yang paling wajib dari segala yang wajib dan yang paling afdal dari segala yang afdal adalah ilmu. Wa akbaral kabairil muharramati al-jahlu, dan dosa yang paling besar dari seluruh dosa besar adalah bodoh. Wa asyaddu jahlu billah, dan bodoh yang paling berbahaya adalah bodoh mengenai Sang Pencipta, tentang Allah. Itu maka penting sekali. Makanya ada itu malam Selasa, saya di sini setiap malam Selasa. Tapi nggak ada orang seperti ini. Ini luar biasa di malam Selasa. Nggak ada orang, cuma sekitar 15. Itu pun 10 tidur. Jadi ada kajian tiap malam Selasa, diminta oleh Pak Denny. Dulu saya sebetulnya bukan datang mengaji, bukan buat kajian, tapi keliling-keliling
di Kota Banda Aceh. Nah, dibilang sama Pak Ketua Asrama, oh nggak usah, jangan begitu, harus tetap. Nah, kitab yang kami baca adalah Manazil As-Sa'iri tiap malam Selasa. Manazil itu berarti artinya tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh para ahli ibadah. Manazil. Sebab Bapak jalan yang kita lalui, kita selalu membaca dalam salat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan lurus. Nah, ini sama dengan doa, ya Allah tunjukilah kami jalan yang amat panjang. Itu sama dengan kita baca doa itu. Mustaqim itu jalan panjang. Sama juga dengan doa, sama juga artinya, ya Allah tunjukilah kami jalan yang sulit dilalui. Mustaqim, jalan yang suka yang kita minta itu. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang sedikit orang sukses di jalan itu. Nah, jalan itu tunjuki kami. Itulah dia siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Apakah benar terang? Kenapa? Terang ya? Karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, itu penting dipahami ya. Yang kita minta itu bukan barang sederhana itu. Tunjukilah kami jalan lurus itu, kita minta sesuatu yang amat besar. Nah, makanya kembali kepada kitab yang kita baca malam Selasa, di situ dijelaskan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh para salih. Kita pilih salah satu contoh yang berkaitan dengan tadi ilmu. Ada ayat bunyinya begini. Fafirru ilallahi, larilah kamu kepada Allah. Kita diperintah oleh Allah lari. Fafirru, ayat berapa? Imam. Fafirru ilallahi, larilah kamu kepada Allah. Surat Az-Zariyat, saya lupa nomor ayatnya. Jadi ada perintah apa? Larilah Anda kepada Allah. Lari ini Bapak terbagi kepada 3 tingkatan. Nah ini sudah mulai mustaqim yang kita minta tadi, terbagi kepada 3. Ini kaitannya panjang, nanti ada kaitannya dengan puasa Ramadan yang sedang kita lakukan. Pertama adalah lari tingkat dasar. Ini dulu yang harus dilakukan. Baik oleh TNI, baik Polri, baik masyarakat biasa, baik presiden, siapapun, ini dulu. Pertama adalah lari daripada bodoh kepada ilmu. Itu tugas pertama umat Islam. Lari dari apa? Daripada bodoh kepada ilmu. Lari daripada tidak mengerti kepada mengerti. Itu dulu awalnya. Makanya ilmu itu banyak. Hanya 3 ilmu yang fardhu ain kita pelajari. Karena ada ilmu hukum pelajarinya sunat, ada ilmu hukum mempelajarinya fardu kifayah, ada ilmu hukum mempelajarinya
fardu ain. Nah, fardu ain artinya sama seperti salat 5 waktu. Tidak boleh tidak. Semua kita harus melakukan. Kalau salat jenazah, itu bila sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka kita yang tidak melakukan bukan mendapat pahala, tapi sudah gugur perintah. Bukan mendapat pahala. Kita nggak salat jenazah, orang lain salat jenazah, apa kita dapat pahala? Enggak. Tetapi gugur perintah sudah terlaksana. Jadi 3 ilmu yang mesti dipelajari. Ini nggak belajar malam ini, cuma judul-judul aja. Pertama adalah akidah supaya kita paham yang sifat-sifat wajib pada Allah, sifat-sifat mustahil pada Allah. Ini dulu. Kalau ini tidak dipahami, berarti kita menyembah zat yang tidak kita mengerti. Ini yang bahayanya. Kita nggak paham apa itu wahdaniyah. Kita nggak paham apa itu qiyamuhu binafsi. Nggak tahu kita itu. Berarti kita menyembah zat yang tidak kita tahu. Ini bahaya kan ibadah seperti itu. Itu satu. Maka kita malam Jumat baca kitab Aqidatun Najin. Ada Pak Denny, Pak Sanusi dan Pak Amin, kawan-kawan ikut malam Jumat. Ibu-ibu ada juga hari Rabu. Ketuanya siapa? Ketua Pak Denny, istri Pak Denny. Kemarin kami kunjung ke sini, ibu-ibu semua. Nanti kunjung lagi. Nah itu dulu kita kaji. Ilmu yang kedua yang wajib kita pelajari, ilmu fiqh. Tentang salat, tentang puasa, tentang macam haji. Ilmu yang ketiga yang wajib kita pelajari adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum akhlak. Jadi 3 hukum anak-anak di luar boleh. Hukum akidah, hukum syara, dan hukum akhlak. Apa itu taubat? Apa yang dimaksud dengan riya? Apa yang dimaksud dengan ujub? Apa beda ujub dengan takabur? Apa makna ikhlas? Apa makna sabar? Apa makna ridha? Kan ada itu ridha, radhiyallahu anhu wa radu'an. Apa makna ridha? Hukum akhlak. 3 ilmu ini belajarnya fardu ain dan bermasalah umat Islam bila 3 ilmu itu tidak mengerti, bermasalah. Tapi hanya hafal Quran itu tidak masalah. Tidak mampu memahami ilmu hadis tidak masalah. Tidak mampu memahami sejarah Islam tidak berbahaya. Tetapi ketiga ilmu itu berbahaya bila kita tidak mengerti. Nah, Pak, itu satu. Lari daripada bodoh kepada ilmu. 3 itu dipelajari. Dan kita laksanain setiap malam Selasa. Nanti habis Ramadan kita lanjut lagi. Baik, kita singkat habis waktu ini Pak Denia. Ini panjang bahan 1,5 jam lagi. Oke? Udahlah. Sedikit lagi. Ini buru-buru ini, 10 menit lagi selesai semua ini. Yang kedua, lari daripada malas kepada rajin. Lari daripada malas kepada rajin. Nah, lari dari bodoh kepada ilmu, lari dari malas kepada rajin, itu adalah lari tingkat orang awam namanya. Namanya kita sudah belajar akidah. Kitab akidah yang ditulis oleh ulama-ulama Ahlussunnah itu sudah kita dalami. Fikih sudah kita baca. Namanya kitab I'anatul Talibin, kitab Mahali dan sebagainya. Sudah kita dalami dan sudah kita amalkan.
bukan hanya didalami tapi sudah diamalkan. Nah, memahami dan berhasil mengamalkan itu adalah lari tingkat Allah. Maaf saja, itu namanya apa? Makam syariat namanya. Makam apa namanya? Makam syariat. Kulit agama itu. Berarti kita sudah memiliki kulit agama, tapi belum roh agama belum. Itu kulitnya sudah ada. Apa roh daging apa? Minyaknya belum ada. Daging apa ada. Nyonyok Pak Kameng, Pak Bilomo ini daging. Kulitnya ada. Ya apa? Kalau sedikit lagi. Lari tingkat kedua. Nah, mungkin malam ini sampai kedua aja. Nah, ada lari lagi tingkat tinggi nanti. Diundang lagi ceramah lah nanti. Nah, ya. Saya sebetulnya nggak pernah keluar bulan Ramadan. Sudah 10 tahun lebih saya nggak pernah keluar bulan tarawih itu. Cuma di kota alam ini, entah bagaimana saya mau datang. Itu pun baru saya tahu jam 5 tadi, ya kan? Nah, tapi kebetulan ibu saya ada di Banda Aceh ini, dalam 2 hari lagi ini nggak ada lagi, sudah lari kepada martabat kedua. Nah, saya apa namanya, bapak mungkin kurang, ada yang belum tahu suluk, tahu bapak suluk? Nah, saya suluk. Nah, Pak Denny ikut juga bulan ini macam-macam. Nah, baik, suluk 10 hari boleh. Untuk apa? Untuk bisa lari tingkat kedua. Lari tingkat pertama tadi nggak perlu suluk, cukup dengan ngaji-ngaji kitab aja. Nah, lari daripada khabar kepada syuhud. Apa namanya? Lari dari khabar kepada syuhud. Lari dari berita kepada memandang apa yang ada dalam berita. Di Lekarin kita mendengar bahwa di kota alam ini ada Pak Amin. Siapa namanya? Pak Amin dari Jambi. Yang paham begitu. Itu berita disampaikan oleh Pak Abdurrahman. Apa? Pak Samsul menyampaikan di kota alam ada Pak Amin, ya kan? Karena pembawa berita Pak Samsul itu benar, jujur, percayalah kami di sana di Lekarin bahwa di kota alam ada Pak Amin. Itu khabar namanya. Apa namanya? Khabar. Saya mendekati Pak Samsul. Pak Samsul, ya, saya mau melihat Pak Amin itu, bagaimana caranya? Oh, bisa, ikuti saya. Bertemulah saya dengan orang yang ada dalam berita. Nah, itu syuhud namanya. Memandang. Itu contoh saja. Contoh lain, artinya begini. Kita percaya nggak bahwa apa, hari akhirat ada neraka dan ada surga? Percaya nggak? Dari mana tahu? Dari berita Al-Quran dan berita hadis. Semua orang kota alam, semua orang Aceh percaya ada neraka, ada. Saya tanya kedua, apa semua orang takut kepada neraka, Pak? Masjid penuh semua? Apakah semua orang rindu kepada surga? Penuh masjid? Nggak ada lagi bandit-bandit di luar? Nggak ada lagi orang yang jauh dengan Allah? Ada. Rindu jarang sekali. Yang rindu ke surga jarang sekali. Yang takut ke neraka jarang sekali. Yang percaya ada surga, ada neraka, semua. Kayak apa? Iya. Nah, kita memahami ada neraka, ada surga, dan ada alam gaib, itu berita. Nah, sekarang apa yang ada dalam berita itu kita rasakan. Merasakan itu namanya syuhud. Bagaimana contoh mudah mengerti? Saya sering pasang contoh begini.
Pas juga ini jam saya masih jam 8. Habis baterai. Sedikit lagi Pak. Ini penting sekali. Ya. Ada berita Pak di koran Serambi atau di media bahwa kan di bank BRI itu ada mobil mewah. Ditulis di koran-koran. Semua pembaca koran tahu di bank itu ada mobil mewah. Yang mobil mewah itu akan diberikan kepada orang yang mendapat nomor undiannya. Itu berita itu. Semua orang baca berita tahu itu. Tiba-tiba waktu diundi nama Pak Samsul keluar. Jadi diundi nomor di bank. Pak Samsul kebetulan juga nyimpan uang di situ. Kan itu duit Pak Samsul. Yang dapat mobil mewah Pak Samsul itu dengan kita masih sama Pak hatinya. Tersenyum-senyum nggak beliau? Nah itu syukur. Kita nggak tersenyum, nggak gembira, karena kita mobil itu masih ada dalam berita. Pak Samsul merasakan berita itu. Itu udah mulai senyum-senyum sendiri beliau. Begitu ditelepon oleh orang Pak, nama Bapak tahun ini, Masya Allah. Yang kami mimpi, nanti sore saya makan besok dengan istri sudah macam, ya kan? Ah itu namanya syukur, ya kan? Nah, contoh yang enak, contoh sakit begini. Siapa yang berontak negara, tembak di tempat, itu diumumkan di semua media. Tiba-tiba entah silap bagaimana, tiba-tiba kita tampil sebagai pemberontak. Lalu foto kita sudah di setiap kios, setiap simpang-simpang ditempel, bunuh orang ini, ya, tembak di tempat. Bagaimana rasa yang foto kita itu, ya kan? Itu namanya syukur, memandang itu peluru masuk, ditembak itu terasa. Nah. Ini Pak namanya lari daripada kabar kepada syukur. Bila itu berhasil kita lakukan, dan melakukan itu dengan mujahadah, bukan dengan ilmu, bukan dengan membaca-baca kitab saja, dengan mujahadah. Orang itu memperoleh kuasa sembahyang pada martabat kedua. Karena puasa tadi malam kami baca ada puasa awam, ada puasa khawas, ada puasa khawasul khawas. Ini orang ini akan memperoleh martabat ini. Itu namanya lari daripada khabar kepada syukur. Ada lagi sebetulnya Pak, tapi karena terbatas waktu, ada satu lagi, lari tingkat tinggi namanya. Lari bersama Allah. Artinya begini, tidak lagi memandang wujud selain wujud Allah. Itu judulnya saja, pemahamannya nanti kita kaji lagi pada pada waktu pengajian. Nah itulah kita minta. Nah jadi selama ini kita salat, kita puasa dan rajin, sudah memahami, nah itu adalah awal daripada agama. Kedua, memandang dengan mata batin surga dan neraka itu, sehingga kita takut kepada neraka, sehingga kita rindu kepada neraka, ya? Baru nanti ada lagi lari tingkat khawasul khawas, hilang dalam pandangan kita wujud selain wujud Allah. Saya sering pasang contoh yang ketiga ini, seperti Pak Denny ya, Pak Denny TNI cepat paham. Seperti seorang TNI berada di depan Pangdam. Itu hilang nggak yang selain Pangdam? Hilang apa? Itu dalam tauhid itu khawasul khawas. Kan nggak pernah kita mendengar seorang TNI di depan Panglima, kamu buat ini, maaf Pak, saya belum makan pagi. Panglima jawabannya, maaf Pak, saya mau jemput anak. Maaf Pak, saya belum minum kopi. Nah, kan nggak ada jawaban itu. Apa juga? Siap. Hilang segala sesuatu hilang. Yang tidak hilang siapa? Pimpinan, Panglima. Nah
Itu makam tinggi. Selain Allah tidak hilang dalam pandangan batin si hamba. Yang ada dalam pandangannya hanya Allah. Itu tingkat tinggi. Jadi Pak, sudah habis waktu. Itulah yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Itu luar biasa itu. Bila berhasil melari dari 1 ke 2 dan ketiga, itu tarawehnya, puasanya, semuanya itu luar biasa sekali pahalanya. Bila tidak, makam pertama saja ya udah boleh juga. Tapi itu adalah syariat namanya. Berarti dalam kulit daripada agama bulu roh. Karena agama terdiri daripada syariat, tarikat, dan hakim, iman, Islam, dan ihsan. Nah itulah Bapak Ibu, saya minta maaf atas segala kekurangan yang agak panjang. Itu nanti lebih dalam kita lanjut lagi malam Selasa setelah Ramadan selesai nanti. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.